Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firaz Ramadan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal yang sudah Ibu Rita Yova berikan untuk dipresentasikan. Di sini kita akan membahas contoh soal dari buku Kern. Ada 4 buah contoh soal. Yang pertama itu contoh soal dari 2.1, kedua ada 2.4, dan contoh soal yang ketiga itu 2.7, dan yang terakhir 2.8. Baiklah, langsung saja kita mulai ke contoh soal yang pertama yaitu 2.1. Soalnya yaitu sebuah tungku ditutup oleh dinding yang terbuat dari dalam keluar, yaitu dari batu bata api kaulin berukuran 8 inch, batu bata insulasi kaulin berukuran 6 inch, dan batu bata fairclay berukuran 7 inch. Berapakah panas yang hilang per kaki persegi atau satuannya feet kuadrat dinding ketika suhu bagian dalam tungku dipertahankan pada suhu 2200 derajat Fahrenheit dan suhu bagian luar pada suhu 200 derajat Fahrenheit. Pertama kita buat terlebih dahulu keterangan yang diketahuinya. Di sini TC-nya itu suhu pada bagian luar yaitu 200 derajat Fahrenheit, dan untuk TH-nya atau T3-nya sama dengan 2200 derajat Fahrenheit. Dan untuk selanjutnya yaitu kita mencari nilai delta X1-nya. Bagaimana? Yaitu dengan panjang dari batu bata yang sudah ada di soal kita bagi atau kita konversi ke satuan feet. Maka dapatkan hasilnya seperti yang sudah dibuat. Ada 0,66 untuk delta X1, 0,50 untuk delta X2, 0,58 untuk delta X3. Dan untuk nilai konduktivitas termalnya yaitu K1-nya 0,950, K2-nya 0,26, dan K3-nya 0,113. Dan ditanya itu berapakah panas yang hilang. Berarti Q yang ditanya. Q yang ditanya. Satuannya yaitu per kaki persegi atau feet kuadrat. Bagaimana penyelesaiannya? Kita buat persamaan yang terlebih dahulu yaitu Q sama dengan delta T per R. R di sini adalah ketahanan termal. Kita cari terlebih dahulu untuk nilai R-nya. Untuk nilai R1 didapatkan dari hasil konversi satuan dari inch ke feet yaitu 0,66 dibagi dengan 0,95 yaitu konduktivitas termalnya. Maka didapatkan hasilnya 0,69, dan juga R2-nya 1,92 kalor per watt dan 5,13 untuk R3 yaitu satuannya kalor per watt. Lalu kita masukkan nilai Q-nya. Nilai Q-nya kita masukkan, maka didapatkan hasilnya 258,4 BTU per hour. Ini untuk nilai panas yang hilang. Selanjutnya kita akan mencari berapa sih panas yang hilang pada suhu 2200 atau nilai temperatur tiganya, suhu ketiganya, dan juga suhu pada suhu 200 derajat Fahrenheit. Kita buat terlebih dahulu persamaan dari delta T-nya. Kalau Q sama dengan delta T per R, maka kalau mencari delta T yaitu Q dikali R. Untuk nilai delta T1, delta T1 yaitu sama dengan Q dikali R1. Kita masukkan saja nilai yang sudah didapatkan, maka dapatkan hasilnya 178,2 Fahrenheit. Dan untuk nilai delta T2 yaitu 496,1 Fahrenheit. Dan untuk nilai delta T3-nya 1325 derajat Fahrenheit. Kita masukkan ke temperatur ketiganya yaitu kita kurangi saja 2200 dikurang 1325 derajat Fahrenheit.
Maka didapatkan untuk panas yang hilang pada temperatur 2200 derajat Fahrenheit dapatkan 875 derajat Fahrenheit. Dan untuk temperatur pada suhu 200 derajat Fahrenheit didapatkan nilai kalori yang hilang yaitu 178,2 Fahrenheit. Next, yaitu contoh soal 2.4. Di sini soalnya yaitu sebuah pipa IPS 6 inch ditutup dengan tiga hambatan secara seri yang terdiri dari bagian dalam keluar. Untuk kapuk yaitu setengah inch, batu wall 1 inch, dan bubuk magnesit setengah inch yang diaplikasikan sebagai plester yaitu isolator. Jika suhu permukaan bagian dalam dipertahankan pada suhu 500 derajat Fahrenheit dan suhu bagian luar 100 derajat Fahrenheit, berapakah kehilangan panas feed permukaan luar pipa? Di sini penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita buat terlebih dahulu gambar dari pipanya. Di sini ada 4 lapis pipa. 4 lapis pipa. Nah, lihat tabel 2 appendix nih. Keren dari 6 in. IPS diperoleh nilai diameternya itu untuk diameter dalamnya itu 6,065 inch dan untuk diameter luarnya 6,625 inch. Dan untuk di sini dibuat pipa yaitu P dan di sini juga ada wall, ada magnesit. Selanjutnya kita buat persamaan yang sudah ditetapkan yaitu Q sama dengan delta H dikurang delta C lalu dibagi dengan delta XP delta ditambah delta XK tambah delta XW ditambah delta XM dibagi dengan nilai konduktivitas termalnya dan dikali dengan nilai A-nya. Lanjut di sini karena kita mencari nilai A terlebih dahulu, maka kita buat persamaannya seperti ini. A sama dengan P dikali L, yaitu panjang dari pipanya, dikali dengan delta D atau delta diameter dibagi 12 per len diameter 2 dibagi diameter 1. Untuk nilai AP didapatkan yaitu 1,659 L feet per kaki, satuannya feet. Dan untuk nilai K-nya dapatkan nilai AK yaitu 1,858 L feet dan nilai AW-nya ini wall yaitu 2,245 L feet dan nilai A magnesitnya yaitu 2,646 L feet. Lanjut, ini untuk nilai KP-nya bisa kita lihat dari tabel yang dari appendix. Untuk mencari nilai KP-nya kita ambil suhu terdekat dengan suhu rata-rata. Bisa teman-teman lihat untuk nilai konduktivitasnya ini didapatkan dari tabel dan juga ada yang dari exam 2.5 keren lama. Di sini sudah ada ketetapannya. Lanjut, untuk mencari nilai QL-nya kita masukkan persamaannya, yaitu ini tadi dia L itu panjang pipa. Kita masukkan nilai-nilainya yang sudah didapatkan, maka didapatkan hasilnya yaitu 174,52 BTU hour kali feet.
Jadi panas yang hilang pada permukaan luar pipa adalah 174,52 BTU per hour feet. Jadi pertama-tama kita buat persamaannya, lalu kita cari nilai A-nya. Sudah itu kita masukkan nilai A yang sudah didapatkan ke persamaan yang sudah dibuat di awal. Ini dia. Lalu baru kita hitung untuk mencari Q per L-nya. Oke, dapatkan hasilnya 174,552 BTU per hour feet. Baik, kita lanjut contoh soal yang yang ketiga yaitu 2.7. Soalnya itu sebuah pipa kaca mempunyai diameter luar 0,6 inch dan diameter dalam 5,0 inch. Pipa ini akan digunakan untuk mengangkut fluida yang mempertahankan permukaan bagian dalam pada suhu 200 derajat Fahrenheit. Diharapkan bagian luar pipa akan dipertahankan pada suhu 175 derajat Fahrenheit. Kaca tersebut mempunyai konduktivitas termal sebesar 0,63 BTU per hour feet dikali derajat Fahrenheit per feet. Berapakah aliran panas yang akan terjadi? Penyelesaiannya untuk persamaannya yaitu persamaan dari ini mencari Q aksen. Q aksen sama dengan Q per L. Q per L persamaannya itu konduktivitas termal dikali 2Pi dikali delta T per ln R0 per R1. Untuk R0-nya yaitu 0,6 dan untuk R1-nya 5,0. Kita masukkan dan ini nilai konduktivitas termalnya itu 0,63 BTU per hour. Maka kita masukkan nilai-nilai yang sudah disebutkan, maka dapatkan hasilnya untuk Q per L atau Q aksennya 542 BTU per hour feet. Jadi aliran panas yang akan terjadi adalah 542 BTU per hour feet. Lanjut yaitu contoh soal 2.8. Ini contoh soal yang terakhir. Soalnya itu pipa sebuah 3 inch yaitu pipa baja diameter luar ditutupi dengan 0,5 inch lapisan asbes. Lapisan asbes kita buat dengan logonya A yang pada alirannya ditutupi dengan 2 in. Lapisan wall kaca yaitu B ditentukan perpindahan panas keadaan tunak per kaki pipa L. Jika kaca adalah 100 derajat Fahrenheit, asumsikan suhu antar muka asbes dengan wall kaca adalah 300 derajat Fahrenheit. Umur rata-rata asbes suhu 200 derajat Fahrenheit dan wall kaca yaitu suhu 400 derajat Fahrenheit. Berdasarkan tinjauan literatur, nilai konduktivitas termal asbes dan wall kaca diperkirakan. Ini dia nilai konduktivitas termal asbes dan wall yaitu 0,120 untuk nilai Ka-nya dan 0,0317 untuk nilai Kb-nya. Penyelesaiannya yaitu kita terapkan persamaan 2.36 pada bahan asbes dan wall kaca. Yaitu kita masukkan persamaannya Q sama dengan delta H dikurang delta C per delta XA ditambah delta XB per konduktivitas termal dari masing-masing X dikali dengan A luas penampang dari X-nya. Nah, di sini untuk asbes diterapkan persamaan dengan tetap menjaga konsistensi dimensi.
Untuk nilai A dari asbes dikali dengan ln sama dengan P dikali L dikali delta D per 12 dibagi 12 per ln diameter yang kedua dibagi dengan diameter yang pertama. Substitusi A. Dari substitusi A kita dapatkan nilainya yaitu 0,910 Lfit, dan untuk substitusi ke wall kaca yaitu dapatkan nilai A-nya 1,51 Lfit. Lalu kita substitusikan ke dalam Q, persamaan Q. 500 dikurang 100, 500 itu temperatur nolnya atau temperatur yang keduanya dikurang dengan temperatur yang ke satu, yang satunya, per kita masukkan nilai yang sudah didapatkan dari delta XA per KA dikali AA ditambah dengan delta XB per KB dikali AB, maka didapatkan nilai kalornya yaitu 400 per 0,382 per L ditambah 3,48 per L. Lalu kita substitusi dan pemfaktoran keluar L menghasilkan Q, lagi-lagi Q sama dengan Q per L yaitu 400. Dari hasil penambahan delta X A ditambah delta XB per L yaitu 3,864, maka kita dapatkan hasilnya yaitu 103,5 BTU per hour feet. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada contoh soal yang sudah diberikan oleh Ibu Rita. Mohon maaf untuk kekurangan dari penjelasannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.